Ya, dibuka Baijurinya halaman 301. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Wajaba alaihima al-qada'u lil iftari wal kafaratu aidan. Wajaba maka wajib alaihima atas keduanya. Apa yang wajib? Al-qada'u mengqada' salat, membayar salat, membayar puasa salat. Al-qada'u mengqada' puasa. Lil iftari karena berbuka. Wal kafaratu dan juga wajib membayar kafarah. Aidon halnya juga wal kafaratu bermula kafarah. Wal kafaratu bermula kafarah. Maksudnya kafarah orang yang tidak puasa bulan Ramadan, ayakhruja untuk mengeluarkan sepaman. Ayakhruja untuk mengeluarkan sepaman. An kulli yaumin dari setiap hari. Itu dari setiap hari ya. Mudun bermula 1 mud. Mudun bermula 1 mud. Berapa ukuran 1 mud itu? Wahwa bermula mud. Wahwa bermula 1 mud. Kama seperti keterangan sabaqo yang telah lalu. Sabaqo yang telah lalu apoma itu ritalun 1 rital, wa thuluthun dan 1/3, bil Iraqi dengan hitungan negeri Irak. Wayuk baru dan diibaratkan. Wayuk baru dan diibaratkan. Apa anhu dari Irak? Apa anhu dari Irak? Iraki itu. Bil Baghdadi dengan negeri Baghdad. Ya, kemarin sudah kita bahas kurang lebihnya bahwasanya ketika orang hamil dan orang menyusui itu ditafsil. Bagaimana ketika mereka mengerjakan puasa Ramadan? Apakah boleh mereka tidak berpuasa ketika Ramadan? Jawabannya boleh. Boleh mereka tidak berpuasa ketika bulan Ramadan. Tafsilnya ada 2. Yang pertama, in khafata ala anfusihima. In khafata ala anfusihima faqad. Kalau mereka hanya khawatir terhadap diri mereka sendiri, tidak khawatir dengan anaknya, maka mereka hanya wajib qadha, enggak wajib membayar kafarah 1 mud. Jadi wajib alaihima al-qada'u, wajib hanya qada saja. Tapi kalau in khafata ala auladihima,
Kalau mereka khawatir terhadap anaknya saja. Di sini sebutkan anaknya saja. Wa in khafata ala auladihima, maka kewajibannya dua. Kewajiban mengqadha puasa, yang kedua membayar kafarah dua. Kalau dia hanya mengkhawatirkan anaknya saja. Kalau dia mengkhawatirkan dua-duanya, dirinya dan anaknya, berarti dua juga. Wajib mengqadha dan membayar kafarah setiap hari 1 mud. Kenapa wajib qadha? Lil iftari, karena mereka berbuka waktu itu. Jadi qadha puasanya untuk diri ibunya, kafarah untuk anaknya. Nah, kalau misalnya kita bingung gimana? Ya langsung aja ketika orang menyusui dan hamil, bayar qadha dan juga kafarah. Kalau 30 hari full dia tidak puasa, biar mudah ngingatnya. Karena biasanya kalau orang nggak puasa ketika hamil dan menyusui, ya pasti dia khawatir terhadap anaknya. Kebanyakan ibu kan gitu. Beda dengan ayah. Kalau ayah mah jarang yang khawatir dengan anaknya. Apalagi anak laki-laki biar dilepas gitu deh. Biasanya ibu memang khawatir dengan anak mereka. Itu udah umum. Karena ibu itu lebih penyayang daripada ayah. Biasanya begitu. Nah, berapakah kafarah yang harus dibayarkan? An kulli yaumin muddun. Dari setiap hari 1 mud. 1 mud itu ukurannya kurang lebih 7 onan. Hampir 7 on. Nah, kalau 30 hari ya 7 kali 30, kurang lebihnya berapa? 21 kilo beras. Terus dibayarkan kemana? Ke fakir miskin. Ada tetangganya, ada siapa saudaranya. Nah, itu dikasih beras itu 21 kilo. Yang fakir miskin. Nah, kalau misalnya nggak kuat kafarah gimana Ustaz? Dia miskin, terus hamil, untuk beli beras saja susah. Maka pertama dia wajib qadha dulu. Ketika dia khawatir kepada anaknya ya, qadha dulu puasanya berapa hari? 30 hari. Ketika dia sudah selesai melahirkan atau sudah selesai menyusui, qadha. Kemudian nanti kalau dia mampu, suatu saat dia mampu untuk membayar itu, maka wajib dibayar. Sebagaimana dulu yang dibahas tentang bab apa itu? Fi dhimmah. Nah, kalau misalnya dia pengen puasa Ustaz, dia hamil tapi pengen puasa, bagaimana? Ditanyakan kepada dokter ya. Jadi jangan orang itu asal-asalan ditanya dengan tetangganya yang bidan atau yang dokter kandungan yang ngerti masalah kesehatan. Kalau saya ini puasa waktu hamil, bahaya apa enggak ini? Kalau misalnya sekiranya itu membahayakan, maka tidak perlu puasa. Kalau dokternya bilang orang hamil puasa nggak apa-apa lah, malah bagus. Yang penting nanti sahur yang cukup, vitaminnya cukup. Ketika sahur itu nanti berbuka juga makanannya cukup, gizinya cukup. Kalau dokternya ngomong seperti itu ya silahkan puasa.
Berarti tidak wajib qada nanti ketika setelah melahirkan. Banyak tetangga-tetangga yang bidan tuh banyak. Tinggal ditanya deh. Insya Allah nggak bayar kalau cuma nanya. Sampai sini ada pertanyaan? Menindak soal? Wal marid, wah? Wah? Satu orang. Oh. 21 kilo apakah boleh dibayarkan kepada satu orang? Nah, diperhatikan, apakah boleh kita memberikan kafarah tersebut yang 21 kilo kepada satu orang? Jawabannya boleh. Walahu sarfu amdadin minha ila syakhsin wahidin. Boleh bagi seseorang memberikan beberapa mud kepada satu orang. Berarti 21, misalnya 7 on 30 mud diberikan kepada satu orang, boleh. Di Syekh Bajuri menjelaskan, beliau mengatakan boleh beberapa mud untuk satu orang. Li'anna kulla yawmin ibadatun mustaqillatun fal imdadu bi manzilatil kafarat. Karena setiap hari dari puasa itu adalah ibadah yang berbeda-beda. Maka mud-mud itu kedudukannya seperti kafaroh. Kafaroh itu penghapusan dosa. Jadi boleh kita memberikan beberapa mud kepada satu orang. Dan diperhatikan, yang berhak menerima kafaroh puasa ini tadi itu harus fakir miskin, ya. Tidak boleh selain fakir miskin. Nah, di sini disebutkan tuh wala yajuzu gimana? Wa tasarruful kafarati lil fuqara wal masakin duna baqiyatil asnaf ats-tsamaniyah. Cara membagikan harta kafaroh atau beras kafaroh tadi dari orang yang tidak berpuasa itu kepada fakir dan miskin, tidak dengan sisa asnaf atau golongan yang 8 yang berhak mendapatkan harta zakat. Kayak misalnya gorem, terus yang lain itu ibnu sabil, fisabilillah dan sebagainya itu. Nah, itu mereka tidak berhak atas harta kafaroh. Jadi di sini yang boleh menerima harta kafaroh hanya fakir dan miskin. Tetapi tidak dibolehkan satu mud dibagi 2 orang, itu nggak boleh. Wala yajuzu sarful muddi ila sakhsaini. Tidak boleh memberikan satu mud kepada 2 orang. Ini satu mud dibagi 2, nggak boleh. Jadi minimal satu orang fakir miskin, satu orang fakir atau satu orang miskin itu mendapatkan satu mud.
Jadi boleh, hitungannya orangnya tidak tertentu, nggak dibatasi. Apakah 21 kilo ini harus dibagi 21 orang atau kurang atau lebih. Yang penting setiap orang minimal mendapatkan 1 mud. Nggak boleh kurang dari 1 mud. Kenapa? Beliau menyebutkan di sini, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Setiap ibadah itu adalah setiap ibadah itu adalah satu ibadah yang mustaqillah, yang bisa berdiri sendiri.